Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan tentang hasil terjun lapang kami, yaitu kami memilih komoditas kubis. Dengan jumlah responden 5, tetapi kami hanya melakukan 4. Yang satu akan dipaparkan oleh Mas Irfan Safidi. Dan yang pertama ada Pak Waun dengan usia 29 tahun, alamat Igir Bowok, RT 04 RW 04, dengan penghasilan 5 juta, luas lahan 500 meter persegi. Kemudian ada Pak Taufik. Beliau ini beliau itu petani buruh dengan penghasilan 2 juta per bulannya. Kemudian ada Putu Mira dengan alamat Guarbo, Sri Dadi, RT 03 RW 07, dengan luas lahan 200 meter persegi, penghasilan 2 juta rupiah. Dan kemudian ada Pak Karsema dengan luas lahan 400 meter persegi. Beliau dari Tugu Warni RT 03 RW 03 Dauhan Sirapo, dengan penghasilan 3.500.000 per bulannya. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih permasalahan-permasalahan yang kami temui dari pertanyaan-pertanyaan yang kami paparkan kepada para petani tersebut. Pertanyaan yang sering banyak dipaparkan petani diantaranya adalah pada musim kemarau itu mereka sulit mendapatkan air, sehingga solusi yang mereka biasa lakukan itu mereka melakukan penjadwalan penanaman, sehingga mereka lebih menghindari musim kemarau untuk menanam. Jadi untuk menanam mereka memilih menanam di musim penghujan atau akhir penghujan, supaya musim kemarau tanaman sudah tidak banyak membutuhkan air, karena kubis kalau sudah remaja menjelang panen itu kata mereka air sudah terlalu tidak banyak diperlukan begitu. Nah, untuk masalah berikutnya adalah pada masa musim penghujan, ini gimana Mas Ilham? Untuk musim penghujan sendiri mereka banyak menemui hama-hama penyakit seperti busuk kering, lalu busuk batang, dan penyakit akar ganda, dan penyakit jamur-jamuran. Penyakit-penyakit ini mereka siasati dengan cara penyiangan secara rutin, kemudian mereka beri fungisida maupun pestisida, dan itu saja mungkin yang mereka banyak paparkan. Mereka banyak paparkan sih, mereka melakukan penyiangan secara rutin seperti itu. Ya, misalnya pembersihan gulma, terus ada penyemprotan untuk menghindari ulat ya, ulat, dan mungkin hama serangga-serangga lainnya itu. Untuk petani yang untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang Baik, lanjut permasalahan tentunya yang pada produktivitas, ada permasalahan pada permodalan, di mana di daerah-daerah tersebut yang kami wawancarai itu tidak terdapat titik koperasi membangun desa atau titik koperasi pertanian. Jadi mereka secara mandiri untuk modal sendiri ya, untuk permodalan itu dari modal petani sendiri-sendiri. Hanya ada mungkin Kapoktan, kelompok tani, dan itu masih
pada naungan modal diri sendiri dari petani itu sendiri. Nah, permasalahannya selanjutnya ada di titik pemasaran. Nah, untuk permasalahannya ada di harga. Karena harga yang tidak stabil dari petani kopi itu juga menyebabkan petani kopi mogok untuk panen gitu. Jadi untuk harga musim penghujan seperti saat ini itu kopi naik ya Mas Ilham ya. Untuk yang dipaparkan sih untuk musim-musim sekarang permintaan kopi itu naik sehingga harga pun naik. Sehingga pada musim hujan seperti sekarang harga kopi mampu melampaui 5.500 sampai 6.000 per kilo itu. Nah, untuk harga standar biasanya itu 3.000 per kilo. Dan kalau emang harga sedang anjlok itu kata narasumber itu sampai nggak ada harga bahkan 200 rupiah per kilo ya Mas Ilham. Iya, biasanya mereka itu tidak panen gitu karena ongkos panen itu lebih mahal daripada ongkos penjualan. Jadi mereka biarkan komoditas kopi ini dibiarkan begitu aja gitu, nggak dipanen gitu. Seperti ya buat malah justru dijadikan pupuk lahannya secara organik kayak gitu. Nah, ada lagi kemudian untuk harapan-harapan dari petani untuk meningkatkan produktivitas itu kami mencantumkan wawancara daripada petani-petani, mungkin tidak semuanya tapi hanya salah satu yang berbicara namun mewakili dari semua petani kopi gitu. Nanti di akhir video akan kami lampirkan videonya. Terima kasih. Mungkin sekian dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT 4 RW 4 ya. Ya mungkin setelah wawancara tadi ada pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh beliau. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami petani dari kelompok tani Pajerukan Nigir Gowok Barat yang beralamat di Desa Dawuan. Di sini kami sebagai penggarap lahan atau juga sebagai petani dan didominasi oleh petani kobis. Perkenalkan, di sini adalah persemaian. Ini bukan persemaian kami, tapi ini adalah persemaian dari Bapak Kapolres. Di depan kami, ya di sini adalah proses pembuatan lahan untuk penyemaian daripada tanaman kobis. Ini sudah disemaian benih. Nah, kemudian yang ini berumur sekitar hampir 25 hari dan mungkin ini siap untuk ditanam ataupun siap untuk penanaman. Dan kemudian dari pelajaran yang kami terima di sini bahwasanya untuk persemaian kami kira sudah cukup maksimal, diusahakan bagaimana. Yang kami harapkan adalah yang pertama untuk dari pemerintah, yang pertama adalah kami harapkan solusi untuk permasalahan yang kami hadapi dari petani, yaitu pertama dari persemaian, bagaimana kita menghadapi penyakit busuk batang, ya, penyakit busuk batang, kemudian yang akar gada, bagaimana penyelesaiannya, dan juga yang kami harapkan adalah kami dari pemerintah dan sebagainya itu ataupun dari lembaga bisa menghadirkan sosok ataupun juga bukan sekedar penyuluhan, tapi benar-benar dia adalah seorang pemberi materi yang mempunyai pengalaman dalam bidangnya. Dan contohnya di sini ada persemaian kobis, berarti kami harapkan untuk menghadirkan narasumber yang benar-benar paham akan tanaman kobis yang dimulai dari nol. Diartikan dimulai dari persemaian sampai dengan masa panen. Karena dari petani yang kami hadapi di sini adalah khususnya untuk kobis, itu yang permasalahan pertama adalah akar gada, dan yang kedua adalah penyakit busuk batang,
Kemudian yang ketiga adalah penyakit busuk kering ataupun juga yang disebut dengan Alternaria solani. Nah, kami harapkan di sini dari pemerintah ataupun juga dari lembaga seyogianya memperhatikan kami para petani, karena walaupun bagaimana kami petani adalah kami menanam dan juga untuk kebutuhan kami sehari-hari dan juga tentunya untuk menopang ekonomi negara ini. Jadi mau tidak mau kami harapkan untuk lembaga, elemen apapun juga pemerintah untuk besar kecil ini memperhatikan. Tapi yang kami harapkan yang pertama adalah untuk menghadirkan penyuluh yang tepat. Bukan dia asal penyuluh tapi dia hanya paham teori, tapi yang kami harapkan di sini adalah penyuluh yang punya pengalaman, bukan punya teori. Itu yang kami harapkan. Dan juga tentunya untuk harga pasar yang jelas kami mengikuti, tapi kami harapkan bagaimana pemerintah menghadirkan pasar yang bisa bersinergi dengan petani. Ya, dan juga untuk para pemerhati tanaman hortikultura ataupun juga tanaman sayur mayur, yang kami harapkan bukan hanya di lahan kami perhatikan, tapi juga efek daripada hasil kami, bagaimana model penjualan dan juga harga pasaran, ini yang kami harapkan. Sirkulasi ataupun juga siklus daripada pertanian antar di sini dengan di daerah lain, di Jawa Barat dan sebagainya, kami harapkan untuk bisa boleh dikatakan berkesinambungan, ya, selalu ada rotasi sehingga untuk harga itu tidak ketika hancur tidak hancur semua begitu, karena ada sirkulasi untuk penanaman. Nah, ini kami harapkan dengan cara apa? Mungkin dari pemerintah dan sebagainya, mungkin di situ bisa menghadirkan ataupun juga memberi gambaran. Contoh di daerah Maja, daerah Kopeng dan juga Surabaya, di sana ada petani kopi yang besar. Bagaimana dari pemerintah memberi kabar bahwa di sana sedang musim pasca panen, di sana sedang musim pasca tanam. Nah, ini kami harapkan informasi yang seperti ini yang sangat kami harapkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan juga tentunya untuk para adik-adik kami, juga teman-teman kami yang dari peradaban, Universitas Peradaban, kami harapkan untuk menimba ilmu bukan hanya untuk sayur mayur dan sebagainya, tapi yang kami harapkan salah satunya adalah bagaimana kita menggantikan posisi orang tua kita yang sudah tua untuk menopang ekonomi bangsa ini, karena bangsa ini hanya ditopang sebenarnya hanya satu, oleh petani. Nah, kami harapkan untuk petani-petani itu bukan hanya orang tua kita, tapi bagaimana kita menciptakan sebuah generasi untuk petani kita. Karena mau tidak mau ketika usia orang tua kita sudah sepuh, sudah tua, sudah lanjut, mau tidak mau harus ada penerus petani. Ya, jadi kami harapkan dan juga terima kasih untuk para adik-adik dari peradaban yang sudah boleh dikatakan menyempatkan waktunya, ya, untuk berbincang, untuk ngobrol-ngobrol dan juga sharing dengan kami para petani, khususnya petani kopi dan sebagainya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.